Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bencana alam gempa bumi mengguncang wilayah Sulawesi Barat. Getaran gempa akibat pelepasan energi dari dalam memporak-porandakan bangunan dan rumah warga hingga menimbulkan korban jiwa. Lantas, apakah gempa bumi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran? Pertanda apa di balik terjadinya gempa bumi? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan wilayah mana saja yang rawan gempa? Apa yang dijelaskan Al-Quran tentang gempa bumi? Gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat. Getaran gempa bahkan merusak bangunan dan rumah-rumah warga. Tanah yang diguncang gempa bumi akan amblas dan menenggelamkan bangunan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan mereka atau kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari sijil." Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 72 hingga 74. Bencana alam seperti gempa bumi yang menimpa manusia tidak lain adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa menjadi salah satu tanda adanya penguasa di balik jagat raya ini. Gempa bumi yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air merupakan bukti yang paling jelas bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar dan tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu." Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 59. Apa yang manusia alami dari bencana alam ini sesungguhnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang mengirimkan apa saja yang dikehendaki agar manusia kembali ke jalannya, kembali bertakwa, kembali mengingat Allah, Sang Pencipta. Apakah penjelasan ilmuwan tentang gempa bukti kiamat sudah dekat? Getaran gempa bumi menghancurkan bumi, bangunan, rumah, serta korban jiwa berjatuhan akibat getaran dahsyat gempa bumi. Kehancuran dunia ini sudah dijelaskan para ilmuwan melalui penelitian yang dilakukan. Buku yang ditulis Lajna Pentasyihan berjudul Kiamat dalam Perspektif Al-Quran dan Sains menjelaskan mengenai kondisi bumi, juga kondisi gunung-gunung pada hari kiamat. Kitab suci Al-Quran menjelaskan bagaimana bumi diguncangkan. Jangan berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana bumi akan diguncangkan dengan sangat dahsyat dan bertubi-tubi. Fenomena itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Gempa bumi kaitannya dengan pertanda hari kiamat juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi." Hadis riwayat Bukhari. Sementara Al-Quran secara jelas menunjukkan kebenaran akan hari kiamat dari peristiwa gempa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya." Al-Quran, Surah Al-Waqiah ayat 4. Gempa bumi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut menggambarkan keadaan yang mencekam bagi manusia. Maka peristiwa gempa yang terjadi saat ini menjadi peringatan bagi manusia, cobaan, sekaligus ujian agar manusia tidak terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah peringatkan wilayah rawan gempa? Gempa bumi yang terjadi bukan sekedar fenomena alam biasa, melainkan sudah menjadi ketetapan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan, gempa bumi menjadi salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa gempa bumi bisa saja terjadi cukup lama, di mana gempa bumi terjadi selama beberapa tahun di lokasi yang sama. Dari sahabat Salamah bin Nufail As-Sakuni radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah, lalu beliau menuturkan hadisnya. Dan sebelum kiamat ada dua kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Riwayat lain bahkan menjelaskan secara detail wilayah mana saja yang rawan tertimpa gempa bumi. Dari Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitab Fathul Bari, ia menjelaskan, sungguh, gempa banyak terjadi pada negara-negara di utara, timur, dan barat. Namun yang nampak dari maksudnya lafaz banyak adalah mencakup keseluruhan dan terjadi terus-menerus. Sebagaimana yang terjadi, bahwa gempa bumi melanda beberapa negara di seluruh dunia. Peristiwa gempa bumi yang menelan korban jiwa mewarnai pemberitaan lini masa. Peristiwa maha dahsyat ini menjadi kesaksian hari kiamat sudah dekat. Rasulullah SAW bersabda, menjelang tibanya hari kiamat akan ada orang-orang yang dirubah bentuknya, ditenggelamkan ke dalam bumi dan dilempari batu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sahabat beriman, gempa bumi yang nyata di depan mata seharusnya menjadikan kita lebih banyak introspeksi diri. Al-Quran dan hadis secara jelas menyampaikan tanda-tanda kiamat lewat gempa bumi. Dari Abdullah bin Hawala radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas kepalaku. Lalu beliau berkata, wahai Ibnu Hawala, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di atas bumi-bumi yang disucikan, maka telah dekatlah gempa, bencana, dan masalah-masalah besar. Dan hari kiamat saat itu lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya kedua tanganku ini dari kepalamu. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.